Sudah lebih dari 50 tahun sejak manusia terakhir kali menginjakkan kaki di debu abu-abu bulan. Sejak tahun 1972, satelit alami kita itu hanyalah sebuah pemandangan indah di langit malam, sebuah kenangan dari era Apollo yang mulai memudar. Namun, keheningan di sana akan segera berakhir. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and Hari ini, dunia sedang menyaksikan kebangkitan raksasa yang telah lama tertidur. Artemis II. Ini bukan sekadar misi uji coba, melainkan pernyataan bahwa umat manusia telah siap untuk kembali ke kegelapan langit hitam dan melangkah lebih jauh dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. 4 orang astronot terpilih telah bersiap di puncak roket terkuat yang pernah dibangun oleh tangan manusia. Mereka bukan hanya membawa nama satu bangsa, tapi membawa impian seluruh penduduk bumi yang sudah terlalu lama terjebak di gravitasi rumah sendiri. Perjalanan 10 hari ini akan membawa mereka melintasi ribuan kilometer ruang hampa, mengitari sisi gelap bulan, dan melihat bumi terbit dari ufuk cakrawala yang sunyi. Namun pertanyaannya, setelah setengah abad berlalu, apakah kita benar-benar sudah siap dengan segala risiko yang menanti di sana? Atau apakah luar angkasa akan memberikan sambutan yang lebih keras dari yang kita perkirakan? Selamat datang di babak baru sejarah manusia. Di balik teknologi mutakhir dan mesin yang menderu, jantung dari misi Artemis II adalah 4 individu yang telah dipilih untuk memecahkan rekor sejarah. Mereka bukan sekadar pilot atau ilmuwan. Mereka adalah representasi dari wajah baru umat manusia di panggung kosmik. Komposisi kru kali ini mengirimkan pesan yang kuat ke seluruh dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah eksplorasi bulan, seorang wanita dan seorang astronot kulit hitam akan meninggalkan orbit rendah bumi menuju satelit alami kita. Ini adalah bukti bahwa misi kembali ke bulan bukan lagi milik segelintir kelompok, melainkan pencapaian inklusif bagi seluruh penduduk dunia. Ada Reed Wiseman sebagai komandan yang akan memimpin jalannya misi, didampingi oleh Victor Glover sebagai pilot. Kemudian ada Christina Koch dan Jeremy Hansen sebagai spesialis misi. Mereka berempat akan menghabiskan waktu berhari-hari di dalam ruang sempit kapsul Orion, saling mengandalkan satu sama lain di tengah kesunyian ruang hampa yang tak berujung. Tugas mereka sangat berat. Selain harus menguji setiap sistem pendukung kehidupan dalam kondisi ekstrim, mereka juga harus tetap fokus meski berada dalam jarak terjauh yang pernah dicapai manusia dari bumi sejak era Apollo. Mereka adalah ujung tombak yang akan memastikan bahwa jalan menuju bulan sudah cukup aman, sebelum nantinya kita benar-benar membangun pemukiman permanen di sana. Untuk membawa manusia kembali ke bulan, kita membutuhkan kekuatan yang jauh melampaui apapun yang pernah kita miliki sebelumnya. Disinilah peran Space Launch System atau SLS, roket paling bertenaga yang pernah dibangun oleh tangan manusia. Dengan tinggi lebih dari 90 meter, raksasa ini mampu menghasilkan daya dorong yang jauh lebih besar daripada roket Saturn V yang membawa Neil Armstrong dulu. Namun, kekuatan besar hanyalah setengah dari cerita. Inti dari keselamatan para astronot berada pada kapsul Orion. Ini bukan sekadar modul perintah biasa. Orion adalah rumah, tempat perlindungan sekaligus satu-satunya harapan untuk kembali. Ia dirancang khusus untuk mampu bertahan dari radiasi ruang angkasa yang ekstrim dan suhu panas yang luar biasa saat menembus atmosfer bumi dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Di dalam Orion, teknologi navigasi dan komunikasi telah melompat jauh ke depan. Jika komputer di era Apollo hanya memiliki kekuatan pemrosesan yang lebih lemah dari kalkulator saku modern, sistem di Orion adalah keajaiban digital. Ia mampu melakukan perhitungan rumit secara mandiri untuk memastikan jalur penerbangan tetap presisi, meski berada ribuan kilometer dari kendali darat. Membangun monster ini bukan tanpa tantangan. Setiap baut, setiap sirkuit, dan setiap liter bahan bakar diuji dengan standar yang sangat ketat. SLS dan Orion adalah puncak dari rekayasa modern yang diciptakan untuk satu tujuan. Memastikan bahwa kali ini, ketika kita pergi ke bulan, kita memiliki teknologi yang cukup tangguh untuk tidak hanya sampai di sana, tapi juga untuk pulang dengan selamat.
Artemis II bukanlah misi pendaratan, melainkan sebuah tarian gravitasi yang berlangsung selama 10 hari. Setelah lepas landas dari bumi, kapsul Orion tidak langsung melesat ke bulan. Ia akan melakukan beberapa kali orbit di sekitar bumi untuk memastikan semua sistem pendukung hidup bekerja sempurna sebelum akhirnya melakukan pembakaran mesin terakhir yang akan melemparkan mereka ke arah satelit alami kita. Perjalanan ini akan membawa keempat astronot menempuh jarak hampir 400.000 km. Puncaknya adalah momen yang sangat ikonik sekaligus mendebarkan. Lunar Flyby. Orion akan meluncur di belakang sisi terjauh bulan. Wilayah misterius yang sering disebut sebagai sisi gelap bulan karena tidak pernah menghadap ke bumi. Di sana para astronot akan mengalami kegelapan yang sesungguhnya. Untuk sesaat mereka akan kehilangan kontak komunikasi total dengan pusat kendali di bumi. Mereka akan berada dalam kesunyian mutlak, hanya ditemani oleh pemandangan kawah-kawah raksasa di bawah mereka dan jutaan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Momen paling emosional adalah saat mereka keluar dari bayang-bayang bulan dan melihat Earthrise, pemandangan bumi yang perlahan terbit dari cakrawala bulan. Dari sana, seluruh planet kita hanya terlihat seperti kelereng biru kecil yang rapuh di tengah samudra hitam. Pengalaman ini bukan sekadar pencapaian teknis, tapi sebuah pengingat visual betapa jauhnya manusia telah melangkah dari rumah. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa kita tidak langsung mendarat saja? Jawabannya sederhana, ruang angkasa adalah lingkungan yang sangat tidak ramah. Dan Artemis II adalah ujian akhir sebelum kita benar-benar mempertaruhkan segalanya di misi pendaratan. Ini adalah tes stres bagi sistem pendukung kehidupan atau life support system. Selama 10 hari, para astronot akan menguji kemampuan kapsul Orion dalam mengolah oksigen, membuang karbon dioksida, dan menjaga suhu agar tetap stabil di tengah fluktuasi panas matahari yang ekstrem. Jika satu saja sistem ini gagal saat mereka berada ribuan kilometer dari bumi, taruhannya adalah nyawa. Tidak ada bantuan yang bisa datang dengan cepat di sana. Selain masalah teknis, ada ancaman yang tidak terlihat namun mematikan. Radiasi kosmik. Di luar perlindungan medan magnet bumi, tubuh manusia terpapar partikel berenergi tinggi yang bisa merusak sel dan DNA. Orion dilengkapi dengan pelindung khusus, namun Artemis II akan memberikan data krusial tentang seberapa efektif perlindungan tersebut bagi kesehatan astronot dalam jangka panjang. Ini adalah pertarungan antara ketahanan mental manusia dan keandalan mesin. Di ruang sempit yang hanya sebesar mobil SUVe, keempat kru harus tetap tenang dan berfungsi maksimal meski dihantui risiko teknis dan isolasi total. Keberhasilan segmen ini bukan hanya tentang mencapai bulan, tapi tentang membuktikan bahwa teknologi kita sudah cukup dewasa untuk menjaga manusia tetap hidup di lingkungan yang paling mematikan yang pernah kita kenal. Artemis II bukanlah garis finish, melainkan garis start. Jika misi ini berhasil, pintu menuju masa depan baru umat manusia akan terbuka lebar. Keberhasilan misi ini adalah lampu hijau bagi Artemis III, misi yang akan benar-benar menurunkan kembali manusia, termasuk wanita pertama, ke permukaan kutub selatan bulan yang penuh es. Namun, visi besarnya jauh melampaui satelit alami kita itu. Bulan hanyalah laboratorium dan pangkalan transit. Di sana, kita akan belajar bagaimana cara menambang air, membangun tempat tinggal yang tahan radiasi, dan menciptakan energi di dunia asing. Semua ilmu yang kita dapatkan dari bulan akan menjadi bekal utama untuk tantangan yang jauh lebih besar, planet Mars. Luar angkasa tidak lagi menjadi tempat yang hanya kita kunjungi untuk mengambil foto dan membawa pulang sampel batu. Kita sedang membangun fondasi agar manusia bisa menjadi spesies multiplanet. Suatu saat nanti, generasi mendatang mungkin akan melihat kembali ke tahun 2026 sebagai momen di mana nenek moyang mereka memutuskan untuk berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi penghuni kosmos. Misi ini mengingatkan kita bahwa meski kita memiliki perbedaan di bumi, di hadapan luasnya alam semesta, kita adalah satu tim. Artemis II adalah bukti bahwa ketika manusia bersatu untuk meraih bintang, tidak ada batasan yang tidak bisa kita tembus. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan kali ini kita pergi untuk menetap.